jalan itu. Menerima bantuannya. Saya kira dia ikhlas, ternyata enggak gitu. Dia bilang dia itu orangnya nggak enakan. Kalaupun dia enakan, kalau nggak ikhlas kan itu percuma. Nah, bagaimana dia memberikan bantuan kepada Dewi? Waktu itu kan aku mau pulang udah sore juga Bu. Dia nawarin nanti saya anterin katanya. Kan masih ada angkot kan Bu. Tapi ya udahlah baik kata saya Bu. Ya, Terus kayak nggak ikhlas gitu Bu dia nganterinnya. terus oke. Bagaimana tanggapan Leti pada saat pertama kali Leti menyadari dia seperti itu? Ya udahlah sibuk kan cuma dekat pula, mungkin besok dia mau berubah atau itu mungkin saya yang salah sih Bu. Sejak kapan Leti berteman dengan dia? Dari maba Bu, udah hampir setahun. Sampai sekarang? Iya, itu kan kalau dia juga sering ngomong orang lain di belakang.
mana kesalahan saya agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya tersebut. Di sini dia tidak ada bilang apa permasalahannya, dia diam. Bukannya bilang kepada saya, malahan dia bilang ke orang lain, Bu. Di situ saya merasa kayak apalah, kayak tidak dihargai itu sebagai teman. Nah, apa yang Olivi lakukan ketika kejadian itu terjadi? Apa yang udah dilakukan sejak kejadian itu terjadi? Seperti Levi sudah membicarakannya baik-baik atau berdiskusi berdua dengan teman Levi tersebut. Apakah Levi mau berteman dengan dia lagi? Mau, Bu. Nah, oke. Apa harapan Levi tentang kejadian ini? Saran saya sebelumnya supaya dia mengkomunikasikan dengan letak saran saya di mana dia merasa tersakiti oleh saya gitu, Bu. Agar jelas kan, Bu. Nah, apa yang saudara Levi lakukan? Sejauh ini belum ada sih, Bu. Menurut Ibu gimana dengan ini? Lebih baik itu berdiskusi berdua dengan dia, sampaikan apa yang Levi rasakan, nanti Levi dan dia terbuka dalam pertemanan agar tidak terjadi konflik atau kesalahpahaman. Nah, nanti dia juga menyampaikan apa yang dia rasakan. Dia tuh nggak enakan kalau nolak, kalau membantu dia juga nggak enakan karena udah temenan lama. Lebih baiknya diskusikan berdua di tempat yang menurut kalian berdua itu nyaman gitu, agar kesalahpahaman selama ini terselesaikan. Tadi Levi menyebutkan kalau dia tuh ngomongin Levi di belakang. Nah, bagaimana dari mana Levi tahu kalau dia ngomongin Levi di belakang? Selama kami temenan, dia sering ngomong bukan kayak kesalahan orang di belakang. Dia nggak pernah ngasih tahu ke saya gitu. Dia bilang kayak misalnya si itu kan nggak mau bayar kepala, terus dia nggak mau bilang ke si A itu. Dia bilang ke saya, si A itu kata mau kalah karena dibagi dia udah terus otomatis kan kalau dia main orang belakang orang lain itu dia pasti juga pernah ngomongin saya di belakangnya. Saya pernah baca gitu, Bu, artikelnya. Terus bagaimana membuktikannya kalau dia itu sudah ngomongin Levi di belakang? Waktu itu ada teman yang bilang, Bu, teman dia cerita ke teman saya itu dibilangnya ke saya
dengan teman tersebut? Belum sibuk kan, takut dia nanti tersinggung juga sibuk kan, dia membawa pihak ketiga nih. Soalnya teman saya udah pernah bilang kalau dia ngecerain saya di belakang gitu. Takut bawa orang itu juga karena pertemanan kami ini. Baik. Jadi dengan teman itu bagaimana sekarang? Apa baik-baik saja atau tidak? Kalau dibilang baik-baik saja, baik-baik saja, tapi sudah tidak sedekat yang dulu-dulunya. Perasaan Refli masih bersama teman Refli? Mungkin sibuk kalau bikin makalah, mungkin sering sekelompok. Kali itu saya menanyakan malah dia jadi partner kelompok saya. Oke, dia dan Refli masih merindukan pertemanan Refli tersebut. Saya mungkin masih, tapi kalau dia juga nggak tahu sih. Apakah Refli mau dia ada di sini? Jangan dulu. Oke, Ibu pernah juga waktu kuliah punya teman yang awalnya Ibu pikir dekat banget. Ibu sering bantu dia, kadang-kadang dengan tugas, kadang bantu dia kalau sedang ada masalah pribadi. Tapi ternyata dia kadang, tapi ternyata dia di belakang ibu, dia suka ngomongin ibu ke teman-teman yang lain. Rasanya kecewa banget ya. Padahal ibu tuh selalu bantu dia dengan tulus. Nah, waktu itu ibu mikir apa saja yang terlalu gak enakan atau ibu yang salah karena terlalu terbuka. Tapi akhirnya ibu belajar untuk membatasi diri, bukan karena kita jahat, tetapi ibu mulai memilih mana teman yang benar-benar bisa dipercaya. Nah, sejauh diskusi kita pada hari ini, apa yang Refli pahami dari sesi konseling kita pada hari ini? Saya memahami kalau ini itu sesi curhat dari semua. Iya kan? Ya, Dan saya juga apakah Refli sudah menemukan solusinya? sudah. Yang tadi ibu bilang kan untuk mengkomunikasikannya terlebih dahulu bagaimana kedepannya. Berarti Refli sudah tahu apa yang akan Refli lakukan ke depannya. Iya. Nah, selanjutnya apa yang dirasakan setelah sesi konseling kita pada hari ini, dari awal kita diskusi sampai akhir kita diskusi pada hari ini? Baik Bu, sejauh ini saya merasa lebih lama lega karena kan saya juga tidak pernah menceritakan masalah saya kepada orang lain. Jadi saya lebih suka memendamnya, bukan nggak suka cerita ke orang lain, tambah beban orang lain aja Bu. Terus saya juga menemukan solusi yang Ibu berikan. Saya rasa mungkin itu bekerja nantinya.
kita mempunyai masalah, kita juga dapat bercerita ke yang lain. Oke, kita akan bertemu di minggu depan.